if I ask you to teach me that? Alright kid, happily. Ophelia pun akhirnya belajar membaca Al-Quran dengan sang wanita yang selalu membimbingnya. Sudah 5 hari ini pula, ia mendapat perlakuan yang berbeda dengan wanita di sebelahnya. Sang sipir selalu saja memperlakukan wanita tersebut dengan hormat. Tetapi dengannya, "This is your fault, sinner. Fortunately, your death sentence is less than 2 days away. I'm really tired of seeing your face every time I feed you." Oh yes, Mom, this food is for you. Eat it please, and this is the drink. Thank you so much. sang sipir menutup kembali pintu sel tahanan dan meninggalkan mereka berdua. Dan saat ini, Ophelia benar-benar geram karena perilaku sang sipir yang sangat berbeda dengan wanita tersebut. Dengan rasa enggan yang masih menyelumitinya, Ophelia akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada wanita tersebut. Mom, I want to ask you something. Just ask. I will answer it. Actually, who are you? Why the gods respect and treat you as if you are not a prisoner? Actually, I'm just an ordinary woman. And actually, I'm not a prisoner. What? You are not a prisoner? Do you say that you are entering this prison willingly? All your words aren't true. I'm not a prisoner, but I have my own reason here. It's not because I like in this prison. Then, where are you in this prison? I used to be in this prison cell with my husband. But after that, he died. I used to live with my husband and my daughter. My husband was a very religious person. Until one day, someone slandered our family as adherents and propagators of heresy. That's when my husband and I were dragged into this prison. Actually, they all know that I'm innocent. And why I don't want to get out from this prison? Because after passing away of my husband, I have no one else. Is your husband an influential person? I don't know, but many people respect him. And you? Do you want to tell me about yourself, kid? Well, back then, 20 tahun yang lalu, dahulu di kota kecil, ada sebuah keluarga yang amat tentram. Keluarga luar biasa dari ulama masyhur bernama Ahmed dan istrinya yang bernama Aisyah. Mereka dikaruniai seorang putri cantik dan ceria bernama Fatimah. Ya Fatimah, Ayuah Abi, idhabi wa ikra'il Qur'ana ila ummuki. lakin qad qara'tul Qur'an ba'da sholatil asri Abi. Fil haqiqah uridu an ad'uki lidhahabit tabadu malabisul jadid. Lakin la turidina an taqra'al Qur'an. Oh, atba Abi. Wa abi an adhab ma'al ummi. Fatimah kecil mengaji bersama uminya di musola yang tak terlalu jauh dari rumah besarnya. Saat ia akan pulang dengan hati yang senang bersama uminya, tiba-tiba uminya menyuruh Fatimah untuk bersembunyi. Ternyata rumahnya telah dikepung oleh puluhan orang bercadar dan bersorban, yang pada saat itu tidak lain adalah sekumpulan kelompok sesat. Fatimah kecil mulai panik. Ia melihat sang abi yang didorong paksa keluar oleh kelompok tersebut. Fatimah melihat abinya ditendang dan jatuh terduduk di tanah. La tamalu syai'an ala Abi. La tadribu Abi. Fatimah, isma'i Fatimah. Fatimah, hal tuhibbina abi wa umi? Ida tuhibbina abi wa umi, idhabi wahmili hada Fatimah. Ba'da sa'atu abi sanalhaquki Fatimah. Hal fahimti? La urid binafsi. Uridu bi umi. Fatimah kecil tergugu. Akhirnya dengan pandangan ketakutan,
ia berlari meninggalkan Abi dan uminya dengan membawa barang pemberian uminya. Hari itu adalah saat terakhir ia melihat Abi dan uminya. That's the story. And she kept me very valuable item for me. That is. So, you were a Muslim? Back then. Wanita tua itu terlihat kaget dengan cerita Ophelia. Ada teka-teki dalam kisah anak itu yang secara tidak sengaja terangkai dengan kisahnya sendiri. What is that? What is the item, kid? You don't need to know. Because my mother told me not to tell anyone about it. Alright, if you mind, kid. Get up, sinner! Wait! I want to talk briefly to this mother. Hurry up! You're wasting my time. Mother, today I will carry out my death sentence. Will you keep this thing for me? I entrust this to you. Please take care. Because this is very valuable necklace to me. Alright, take care of it. May Allah forgive your sins, kid. Thank you for your prayers. 2 hari kemudian, di mana hari yang paling Ophelia benci itu pun datang juga, di mana ia akan dieksekusi untuk menjalani hukuman mati. Everyone, get ready. Kif, la taqtuluha. ماذا حدث هنا؟ ما الواقع؟ لماذا بكيت يا أمي؟ اسكتوا، هذا الحكم الإعدام لأنها فاطمة، هي فاطمة بنتي وبنت أحمد. هذا لا يمكن، مستحيل. ما أنا عندي تلك القلادة. لا يمكن. Semua yang di lapangan itu pun dikejutkan dengan kejadian tersebut. Mereka semua hampir tak percaya bahwa Ophelia, si ratu mafia terkejam yang telah menewaskan banyak nyawa tak berdosa, adalah putri dari Ahmed, ulama yang sangat tersohor di masanya, yang masih mereka hormati sampai sekarang. this is yours and this is mine. In this world, there are only 2 of these necklaces. Child, as well as proof that you are my doctor, Fatimah. Ophelia pun terduduk di tanah lapangan yang tandus dan menangis terseduh-seduh. Akhirnya, dengan melewati begitu banyak pertimbangan, Ophelia akhirnya dapat dibebaskan. Tapi dengan pembebasan bersyarat, yaitu ia dan ibunya harus diasingkan di wilayah terpencil. Setelah melewati masa-masa kritis itu pun, akhirnya Ophelia dan ibunya memulai hidup baru dalam pengasingan di sebuah desa kecil yang tentram. Desa itu merupakan tanah kelahiran ayah Ophelia, desa yang kental dengan nuansa Islamnya. Siapapun bisa melihat sisi itu dari penduduk yang selalu taat dalam menjalankan perintah agama Islam dalam kehidupan mereka. Ophelia yang kini kembali merengkuh nama pemberian ayahnya, Fatimah, yang mulai memperbaiki diri dan mengajar mengaji anak-anak di sana. Ya Ustadzati, kaifa tariqatul liqiraati hadha? Qalidna min ba'di. Alif, ba, ta. Terkadang kehidupan memang penuh teka-teki, tidak bisa ditebak dan penuh misteri. Sama halnya dengan Ophelia, siapa yang menyangka bahwa seorang ratu mafia yang sangat ditakuti ternyata seorang putri ulama masyhur. Dia tidak pernah menyangka bahwa akhir dari hidupnya akan membawanya kembali merengkuh nama Fatimah dan membawanya kembali kepada ajaran Tuhannya. Takdir, ya, ini adalah takdir. Semua bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Hanya bagaimana ia menempatkan garis takdir untuk kehidupanmu di kemudian hari. Dan jangan pernah lupakan Yang Maha Kuasa akan membantu umatnya jika umat itu mau merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.